Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu bab gambar potongan. Nah, selama kita belajar di teknik pemesinan, tentunya kita tahu bentuk-bentuk benda itu seperti apa. Banyak di bengkel. Kalian juga sudah pernah menggambar benda 3 dimensi dirubah dalam bentuk benda 2 dimensi, juga sudah sering kan. Nah, tentunya benda-benda tersebut ada yang bentuknya pejal, contohnya seperti poros-poros yang untuk mesin. Ada juga yang dibuat berongga, seperti kerangka misalnya. Nah, untuk benda-benda yang sederhana, kita bisa menggambarnya nanti dalam bentuk pandangan, maupun pandangan Amerika ataupun Eropa. Nah, akan tetapi jika ada benda yang sangat rumit, komponen yang memiliki bagian yang sangat rumit, berlubangnya itu banyak, maka penyajiannya kita nanti dapat menggunakan gambar potongan. Sekarang kamu perhatikan di sini ada benda ini tampak depan. Nah, di sini kan ada garis strap yang menandakan bahwa di situ ada suatu bagian benda yang tidak terlihat jika kita lihat dari depan. Nah, penggunaan garis strap ini, jika dia dalam jumlah sedikit, memang bisa membantu kita, bisa membantu para pembaca gambar. Nah, bagaimana kalau garisnya strap ini terlalu banyak? Maka mesti pembaca akan bingung kan? Misal, nanti garis strap yang satu dengan yang lainnya tumbukan, pasti kalian itu akan bingung. Untuk menghindari kebingungan tersebut, dan untuk memperjelas bagian-bagian dalam suatu benda, maka akan kita gunakan yaitu gambar potongan. Ya, yang akan kita pelajari saat ini yaitu gambar potongan. Fungsinya gambar potongan itu untuk apa? Secara sederhana, fungsinya gambar potongan yaitu satu, untuk mengetahui bagian benda yang tidak terlihat, untuk mengetahui bagian benda di dalam itu seperti apa. Jika kita ingin memperlihatkan bagian dalam suatu benda dengan menggunakan gambar potongan, kita nanti dapat melakukannya dengan memotong benda tersebut. Bisa dengan potongan seluruhnya, potongan separuh, dan potongan sebagainya. Potongan meloncat pun juga bisa. Nah, ini nanti akan saya bahas dulu satu persatu ya. Saya akan membahas yang potongan seluruhnya terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh potongan seluruh ya. Contohnya di sini saya ada punya telur atau endok. Kamu sering nyebutnya sebagai endok. Nah, telur itu kan bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari luar, telur itu kan di dalamnya mesti ada kuning telur itu ya. Nah, kalau kita lihat dari luar, dia kan nggak terlihat. Makanya ini saya memberi garis strap secara melingkar. Nah, ini artinya di sini ada sebuah lubang. Kita anggap saja di sini kuning telurnya tidak ada, tapi dia berlubang. Nah, kita mau potong kuning telur tersebut, kita pengen melihat dalamnya itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita harus memotong kuning ini menggunakan pisau. Nah, kita potong seluruhnya. Kalau kita potong seluruhnya, berarti kan kita potong secara seluruhnya. Berarti nanti setengah dan setengah, ya kan? Hasilnya setengah-setengah kalau digabung menjadi ukuran satu penuh. Kita potong seluruhnya. Sek, udah. Nah, sekarang kamu lihat yang bagian sini. Ini adalah hasil potongan dari telur tersebut. Nah, ternyata dalamnya itu seperti ini loh. Jerone endok iki ana bolongane loh. Nah, ciri khasnya bedanya hasil potongan dengan benda yang belum dipotong. Kalau kita melihat benda sebelum dipotong, benda yang tidak terlihat, dia lambangnya strap, ya kan? Nah, setelah hasil potongannya, benda yang mulanya tidak kelihatan kan menjadi terlihat setelah dipotong. Nah, benda yang awalnya tidak terlihat itu garis putus-putus tadi menjadi garis nyata. Dan permukaan yang terkena pisau, terkena benda yang untuk memotong, permukaannya tadi diberi garis arser. Ini namanya garis arser ya. Tipis. Seluruh bagian yang terpotong, yang terkena gergaji atau terkena pisau, nah hasilnya itu nanti harus diarsir. Seluruh bagian yang dipotong nanti itu dia diarsir.
Ini tadi kan kita berlubang, kita anggap tadi kuning telurnya tidak ada. Berarti kan pisau tadi hanya lewat kan, tidak mengenai permukaan lubang ini tadi kan. Makanya di sini enggak saya arsir karena pisau tadi hanya lewat, enggak kena permukaan. Nah, kalau yang ini kan pisaunya mengenai permukaan si putih telurnya, makanya dia harus diarsir. Nah, arsirannya ini, bagian yang dipotong, diarsir dengan sudut 45 derajat terhadap garis sumbu atau garis gambar. Garis arsir di sini harus tipis, menggunakan pensil 0,2, lebih tipis dari garis nyata. Jarak antara garis arsir harus sama, 3 mili, 3 mili semua. Misal bendanya kecil ya, luasnya kecil, ini kan lumayan lebar. Saya di sini memberikan antara jaraknya 5 mili, 5 mili, 5 mili. Kalau bendanya lebih kecil lagi, jaraknya ya harus 3 mili, 3 mili, 3 mili gitu. Misal bendanya besar, lebih besar dari ini, kalian bisa nanti 7 mili, jaraknya 7 mili atau 8 mili, menyesuaikan luas gambarnya. Ini dapat dilihat contohnya garis arsir penunjukan potongan. Misal yang bentuknya lingkaran, kita tetap menggunakan sudut 45 derajat terhadap garis sumbu atau garis gambar. Nah, kalau seperti ini kita tetap menggunakan sudut 45 derajat. Garis ini tidak boleh dititik-titiki. Misal nanti jaraknya 3 mili dititik, 3 mili dititik. Tapi kalian harus menggunakan sepasang penggaris segitiga, itu nanti digunakan. Kalian pasti udah tahu caranya menggunakan garis sepasang segitiga kan. Nah, itu nanti diaplikasikan untuk mengasir benda potongan. Di sini saya punya satu contoh lagi. Kamu lihat ini. Kamu kan bisa membayangkan ya, benda ini kalau dia utuh itu seperti apa, ya kan? Kalau dia utuh pasti bentuknya kan seperti ini. Nah, kalau dia tampak utuh, tampak dari depan, dia kan bentuknya seperti ini ya. Dia dari depan ada lubang. Nah, di sini kita memberikan garis strap. Artinya dia berlubang di dalamnya. Nah, sekarang benda ini akan kita potong seluruhnya. Berarti kita potong setengah seluruhnya, nges. Nah, tadi cirinya benda yang sudah dipotong, cirinya garis yang mulanya putus-putus menjadi garis nyata. Nah, sekarang ini hasil potongannya, kamu lihat ini. Ini adalah hasil potongannya dari benda ini. Yang mulanya garis putus-putus di sini dia menjadi garis nyata, ya. Terus yang terkena gergaji, kita motongnya menggunakan gergaji, dia ada garis arsirnya. Nah, ini dia di garis arsir. Jaraknya sama, 3 mili, 3 mili, 3 mili, sama. Kenapa di tengah ini tidak diarsir? Karena apa? Karena dia berlubang. Gergajinya hanya lewat, ya, gergajinya hanya lewat lubang, tidak mengenai permukaan. Nah, diberi garis sumbu, strap titik, menandakan bahwa itu adalah lubang lingkaran. Nah, paham ya sampai sini? Ini adalah materi gambar potongan yang pertama, yaitu potongan seluruhnya. Minggu depan kita lanjut lagi potongan separuh. Silahkan materi ini dicatat menggunakan bahasa kalian sendiri ya, di buku catatan. Ini untuk tugas kalian. Di sini ada suatu benda ya. Ini kalau tampak dari samping kan ternyata di situ ada lubang di dalam itu ya kan. Di situ ada tandanya garis putus-putus atau strap. Nah, tugas kamu adalah potong benda tersebut menggunakan potongan seluruhnya. Nah, kalau potongan seluruhnya seperti materi yang saya jelaskan barusan, dipotong seluruhnya. Berarti nanti hasil potongannya itu yang kamu gambar, hasil potongannya saja. Hasil potongannya itu seperti apa nanti kamu gambar. Berarti soal yang ada di YouTube ini tidak perlu kamu gambar. Saya hanya perlu jawaban hasil potongannya itu seperti apa. Benda yang sudah dipotong kan kelihatan dalamnya terus seperti apa. Berarti yang awalnya dari garis strap dia menjadi garis nyata setelah dipotong. Garis nyata itu ya tebal. Terus selanjutnya garis nyata yang awalnya ada setelah dipotong dia akan hilang.
Di situ nanti ada tanda warna merah itu. Nah, itu garis nyata. Kalau setelah dipotong berarti dia hilang ya. Arsirannya dibuat jaraknya 3 mili, 3 mili, 3 mili. Digambar di kertas A4, posisinya potret saja. Posisinya tegak, nanti dikumpulkan melalui link yang sudah saya tuliskan. Nanti diubah dalam bentuk PDF. Di dalam PDF itu harus ada foto etiketnya yang jelas, terus foto secara keseluruhan, dan yang ketiga adalah foto bagian detail ya. Biar saya kalau menilai ya jelas gitu. Nanti dikumpulkan tepat waktu. Terakhir hari ini saya tunggu sampai jam 12 malam. Untuk yang kemarin belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan ya. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Cukup sekian materi kita di hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin kalian beranggapan bahwa gambar teknik itu nggak penting, tapi padahal nyatanya nanti di dunia kerja, gambar teknik itu sangat dibutuhkan. Kalau kalian pinter gambar teknik, kalian itu akan dicari industri. Percaya sama Mem Krisya, apalagi kalau kalian menguasai software gambar. Orang pinter gambar teknik itu bayarannya banyak mas. Kamu tinggal duduk hanya menggambar, di story desain kamu gambar, udah gitu aja. Maka dari itu dipersiapkan mulai sejak dini pelajaran gambarnya. Nanti kamu kalau sudah kerja nggak mudeng gambar itu kamu malu sendiri mas. Itu menunjukkan kualitasmu gitu loh. Kualitas sebagai anak teknik ya harus mudeng gambar teknik gitu. Cukup ya materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.